Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu dinamika dispersi hidrodinamika. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, di mana seperti sudah pernah kita bahas bersama bahwa di dalam satu aliran di dalam sebuah aquifer, sesungguhnya tidak hanya terjadi difusi, tetapi juga ada aliran yang akan membawa apapun yang ada di dalam air di dalam aquifer tersebut ke arah aliran tersebut mengalir. Karena itu, di sini kita akan membahas dinamika dispersi yang lebih luas, yang lebih meliputi semua bagian yang akan terjadi di dalam aquifer. Kita akan membahas mekanisme transport dan dispersi, kemudian persamaan dispersi pada aquifer dengan panjang tidak terbatas, dan persamaan dispersi pada aquifer dengan panjang semi tidak terbatas. Bagaimana transport mekanisme transport dari larutan yang masuk ke dalam tanah, kemudian berlanjut ke dalam aquifer dan mengalir di dalam aquifer tersebut. Seperti kita ketahui, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya adalah proses infiltrasi, di mana masuknya air ke dalam tanah itu dapat diikuti atau dibersamai adanya larutan dari kontaminan yang ikut masuk ke dalam tanah dari sumber di permukaan. Sehingga di sini ketika kita membahas mekanisme transport ada dua tahap. Yang pertama adalah aliran vertikal. Ini lebih banyak dipengaruhi oleh atau dilakukan dalam proses infiltrasi vertikal yang berasal dari sumber kontaminasi yang ada di permukaan tanah. Dalam proses infiltrasi ini, seperti kita pernah bahas sebelumnya, bahwa sebagian dari kontaminan akan masuk ke dalam aquifer dan sebagian akan tertinggal di pori-pori tanah. Sehingga kontaminasi tanah ini akan menyebabkan biasanya sekaligus kontaminasi tanah dan kontaminasi air tanah. Kemudian setelah kontaminan masuk ke dalam tanah, mengalir secara vertikal, kemudian mencapai aquifer, yang terjadi selanjutnya adalah terjadi adanya transport dari kontaminan tersebut di dalam aquifer ke arah head yang lebih rendah, seperti misalkan air permukaan, danau, sungai, dan sebagainya, atau sampai ke sumur-sumur warga yang digunakan untuk pengambilan air. Karena ketika ada pengambilan air, maka tekanan di situ, tekanan freatik atau head di situ akan menurun sehingga akan menjadi mengarahkan aliran dari tempat asal kontaminan ke titik tersebut. Kita bisa lihat penggambarannya seperti di sini. Ini adalah penggambaran vertikal, aliran vertikal. Tahap pertama yaitu adanya masuk kontaminasi dari permukaan tanah ke dalam aquifer, kemudian bercampur di aquifer, dan pada satu titik di tempat yang di atasnya tidak ada terkontaminasi, di situ terbentuk satu pencemaran dengan konsentrasi tertentu yang kita anggap sebagai konsentrasi awal dari pencemar yang masuk ke dalam air tanah untuk perhitungan selanjutnya. Di sini adalah mixing zone. Nah, kemudian apabila kita sudah membahas mengenai tahap pertama, yaitu masuknya aliran secara vertikal, proses selanjutnya adalah transport secara horizontal, di mana di sini ada yang disebut adveksi, yaitu transport atau pergerakan akibat adanya kecepatan searah dengan aliran. Kemudian ada dispersi, yaitu penyebaran yang tidak searah aliran, atau bisa jadi tegak lurus atau menyudut ke arah tertentu, tetapi dia tidak didrive oleh aliran itu sendiri. Dan kemudian di dalam aliran dalam aquifer itu akan terjadi juga degradasi karena ada juga pengendapan, ada penyaringan oleh butir-butir tanah di dalam aquifer itu sendiri, atau batuan di dalam aquifer itu sendiri, atau ada juga proses biokimia secara natural. Ini adalah mekanisme transport adveksi, yaitu
substansi terlarut di bawah searah aliran. Kemudian dispersi atau dispersi hidrodinamis di sini adalah yang terjadi larutan tersebut menyebar keluar atau menjauh dari arah aliran adveksi. Bagaimana mekanisme dispersi dapat dilihat di sini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kecepatan di dalam pori. Jadi pori-pori tanah yang ukuran yang berbeda-beda itu di dalamnya ada kecepatan juga yang berbeda-beda. Sehingga molekul dari senyawa atau substansi yang terlarut tersebut bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah adanya channel atau saluran pori yang tidak beraturan atau bercampur antara yang berbelok, yang bercabang, dan sebagainya. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya dispersi karena pergerakan yang bervariasi arahnya. Kemudian adanya perbedaan pori. Jadi kalau tadi di dalam satu pori ada kecepatan yang berbeda-beda, di sini di dalam satu badan akuifer atau badan tanah sendiri, pori-porinya ukurannya berbeda sehingga kecepatan maksimum yang ada di dalamnya juga akan berbeda-beda. Yang berikutnya adalah konduktivitas hidrolika tanah yang berbeda, karena di dalam satu badan tanah itu sebetulnya tidak ada keseragaman dari konduktivitas hidrolika, sehingga antara satu titik dengan titik yang lain, satu kedalaman dengan kedalaman yang lain, biasanya akan memiliki konduktivitas hidrolika di dalam tanah yang berbeda-beda. Ini akan menyebabkan kecepatan maksimum yang bisa diraih oleh aliran pada titik tersebut juga berbeda-beda. Dan yang terakhir yang kita sudah bahas sebelumnya adalah molecular diffusion atau kita juga sebut sebelumnya sebagai difusi. Ini adalah yang bergerak karena adanya perbedaan konsentrasi. Sehingga ketika kita berbicara mekanisme dispersi, di dalamnya sudah ada mekanisme difusi. Dispersi dapat dilihat secara arah dapat dilihat menjadi dua. Yang pertama longitudinal, yaitu searah aliran. Kita bisa lihat ini adalah kurva sebaran konsentrasi, sumbu Y-nya adalah konsentrasi dan sumbu X-nya adalah jarak. Kita lihat di sini jaraknya merenggang dan konsentrasinya di masing-masing titik berkurang. Ini artinya dia ada penyebaran secara mengikuti arah aliran. Kemudian yang kedua adalah dispersi yang transversal. Yang ini penyebarannya secara vertikal. Ya, kita bisa lihat di sini kalau ini adalah kurva sumbu Y ini adalah jarak Y atau jarak vertikal dan sumbu X ini adalah konsentrasi, maka kita bisa lihat di sini terjadi penyebaran ke arah Y dengan konsentrasinya menurun. Tapi sebarannya lebih lebar. Seperti itu. Umumnya penyebaran secara longitudinal akan lebih besar daripada secara transversal. Berikut adalah contoh prosesnya. Kalau kita lihat ini adalah butiran-butiran di dalam tanah atau akuifer. Kemudian ada aliran dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ini adalah yang terjadi dalam butiran, terjadi pembelokan, perubahan arah, dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai arah longitudinal. Kemudian berikut yang ini adalah yang disebut transversal, karena ada belokan yang kemudian menjauh dari arah aliran. Seperti itu. Kita kembali ke elemen yang kita gunakan untuk mengamati atau menganalisis flow atau flux aliran di dalam satu akuifer dengan ukuran dx kali dy kali dz. Ada F1 masuk dan F2 keluar, dan di dalamnya ada perubahan konsentrasi sebesar dc. F1 di sini adalah kecepatan dikalikan konsentrasi, dan F2 ini adalah kecepatan dikalikan konsentrasi ditambah perubahan konsentrasi di dalam jarak X.
Kemudian apabila kita lanjutkan penurunannya, maka akan diperoleh, ini adalah komponen atau terminologi afektif dari satu proses dispersi, proses transport massa. Dan kemudian setelah kita gabungkan dengan yang sebelumnya kita tahu mengenai transport massa melalui proses difusi, ini adalah bagian yang kita sudah pelajari. Kemudian ini adalah bagian yang baru yang merupakan terminologi afektif dengan ciri di sini ada kecepatan. Dan ini adalah dispersif dengan ciri di sini adalah koefisien dispersi. Untuk tidak membingungkan, kita ingat lagi bahwa dispersi di sini sudah mencakup proses difusi. Karena kalau sudah ada aliran, maka proses yang terjadi selanjutnya bukan lagi difusi saja, tapi sudah dispersi. Karena ada mekanisme yang tadi sudah dibicarakan pada slide sebelumnya. Kemudian kita coba lihat pemecahan untuk satu aquifer yang tidak terbatas panjangnya. Jadi andai kata kita punya satu aquifer yang tidak berujung, maka kita akan gunakan solusi ini. Ini adalah persamaan yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini adalah initial dan boundary condition, kondisi awal dan kondisi batas dari simulasi atau model yang kita gunakan. Kita bisa lihat di sini baik arah X negatif maupun positif, dua-duanya diberikan angka tidak terhingga. Jadi ini adalah infinite length of aquifer. Nah, kemudian dari sini kita tidak perlu khawatir karena kita tidak akan menurunkan rumus, tidak akan memecahkan persamaannya secara manual di sini, tetapi ini pemecahan ini ada di buku yang bisa Anda lihat di LMS bagi yang berminat dan ingin belajar lebih banyak mengenai pemecahan persamaan ini. Kita cukup mengetahui specific solution untuk kasus kita saat ini adalah seperti di rumus yang paling bawah. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan konsentrasi inisial, kemudian konsentrasi awal atau konsentrasi dari pencemar atau kontaminan yang masuk. Dan di sini lagi-lagi kita menggunakan fungsi E, R, F, C, Z. Ya, di sini adalah semuanya Z, di mana Z itu akan dihitung nanti berdasarkan jarak, kecepatan, waktu, dan konstanta difusivitas. Ini sangat mudah dilakukan apabila kita menggunakan spreadsheet, misalkan Microsoft Excel atau yang lainnya, dengan cara mengetikkan program untuk perhitungan di makro VBA atau mengetikkan langsung formulanya di dalam sel yang akan kita gunakan untuk menghitung. Dan ini adalah contoh, kita bisa membuat tabel seperti ini dengan pertama koefisien dispersi DL, kemudian konsentrasi awal di dalam aquifer, kemudian ini adalah konsentrasi dari pencemar, supply concentration, kemudian pore velocity, kecepatan pori, P. Dan dengan mengetikkan rumus ini di dalam formula atau di dalam makro VBA di belakang Excel, kita bisa menghitung berapa konsentrasi di setiap jarak, di setiap waktu yang kita ingin ketahui. Sehingga di sini kita bisa memperkirakan nanti kalau kondisinya seperti ini, maka akan setelah katakan 12 jam, apa yang terjadi dengan konsentrasi atau kualitas air di dalam aquifer tersebut pada jarak tertentu. Jadi kira-kira penggunaannya akan seperti itu. Dan ini untuk lebih mudahnya kita bisa plotkan di grafik, contohnya seperti ini. Ini adalah untuk 1 jam, kemudian setelah 3 jam, 6 jam, 9 jam, dan 12 jam. Nah, ini adalah untuk kasus aquifer yang tidak terbatas. Pada kenyataannya, sebetulnya kita tidak pernah menemukan aquifer yang tidak terbatas, sehingga ada solusi yang lebih realistis untuk kondisi di mana aquifer itu memiliki batas paling tidak di salah satu sisi. Jadi ini adalah solusi untuk
Aquifer yang memiliki panjang semi tidak terbatas. Kita lihat di sini persamaan governing equation-nya sama. Ini adalah yang persamaan yang tadi kita lihat di slide di depan, di sebelumnya. Kemudian yang membedakan adalah kita memberikan initial condition dan boundary condition yang agak berbeda. Di sini kita hanya lihat bahwa boundary condition itu X hanya tidak hingga pada jarak pada arah positif. Dan di sini kita sudah mendapatkan solusi spesifiknya untuk kasus kita, yaitu yang bisa dilihat di persamaan paling bawah ini. Kalau kita perhatikan di sini bagian depan sampai ke fungsi RFC pertama ini sama dengan untuk aquifer tidak terbatas. Tetapi ada tambahan suku berikutnya yang di belakang. Dan ini kita bisa lihat ada eksponensial, kemudian ada fungsi RFC kedua. Ini juga hati-hati, kita harus mengingat bahwa ini adalah Z. Ini juga Z untuk fungsi RFC yang ada di sini. Sementara untuk eksponen ini bisa langsung dihitung dimasukkan ke eksponen. Dan ini juga sangat mudah, kita bisa lakukan pemrograman atau pengetikan formula di dalam Microsoft Excel dan kita bisa menghitung berapa sebetulnya arah atau jarak yang dicapai dari satu kontaminan beserta berapa konsentrasi yang terjadi di situ setelah terjadi kontaminasi pada waktu yang kita inginkan. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi apakah, katakan kita menemukan satu kontaminasi di salah satu permukaan, kemudian kita tahu sifat-sifat dari tanah dan aquifernya, kita bisa memperhitungkan misalkan di sumur warga yang pada jarak tertentu apakah akan terjadi kontaminasi dan mulai kapan dan berapa konsentrasi yang terjadi di situ, konsentrasi kontaminan yang terjadi di situ. Dalam membahas transport massa dan menggunakan mekanisme adveksi dan dispersi, ini ada satu angka yang disebut slide number. Slide number ini mudahnya adalah perbandingan antara laju dispersi, laju adveksi, laju transport massa karena adveksi, dan dibandingkan dengan laju transport massa secara difusi. Sehingga di sini kita lihat ini adalah kecepatan dan ini adalah koefisien difusi air bebas. Nah, ini untuk diingat, ini adalah untuk air bebas, sehingga waktu menghitung nanti tentunya kita harus mencari angka DL-nya berapa. Nilai DL, yaitu difusi, koefisien difusi di dalam media porus. Ini sudah ada beberapa ketentuan atau arahan bagaimana cara menghitung DL. Untuk PE kurang dari 0,5, hitungannya seperti ini. Dan untuk PE lebih dari 1, hitungannya seperti ini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Apabila PE kurang dari 0,5, di sini bisa disimpulkan bahwa difusi mendominasi. Jadi penyebaran itu lebih didominasi oleh difusi daripada oleh adveksi atau malah oleh dispersi. Jadi bagaimana penyebaran itu terjadi adalah lebih banyak kepada perbedaan konsentrasi dan jenis senyawa yang terlarutnya. Kemudian untuk nilai PE yang lebih tinggi, yang lebih berpengaruh adalah dispersivity. Apakah dispersivity itu bisa dilihat di sini? Dispersivity itu sebenarnya perbandingan antara koefisien difusi dengan kecepatan. Ya, dan memiliki varian seperti di bawah. Sehingga kita bisa menghitung kombinasi dari difusi dan koefisien dispersi. Ya, ini difusi yang sebelumnya kita pernah bahas, dan ini adalah koefisien dispersi selain adanya difusi.
Seperti itu. Jadi di sini untuk menggunakan DL, kita pertama kali harus menghitung dulu semua ini. Baru kemudian kita bisa mendapatkan nilai dari DL yang bisa kita gunakan di dalam persamaan. Untuk memperkirakan dispersivity alpha L di sini ada satu metode atau satu arahan, yaitu dengan menggunakan angka ini 3,5 dikalikan diameter dari partikel yang jatuh dari di bawah 10%-nya. Mungkin penjelasan ini agak lebih rumit sedikit, tapi pada prakteknya kita biasanya tidak perlu menghitung ini maupun ini, karena kita bisa mencari dari data atau melakukan pengukuran untuk mendapatkan DL di laboratorium. Berikut ini adalah persamaan yang tadi terakhir untuk semi-infinite length of aquifer. Silakan dicoba untuk berlatih dengan parameter yang diketahui adalah DL-nya ini dan kecepatan alirnya adalah ini. Kemudian Anda bisa melihat contohnya di file Excel yang ada di LMS, tapi sangat disarankan untuk membuat sendiri atau paling tidak meniru dari contoh yang sudah ada. Dicoba dulu, kemudian Anda mencoba membuat sendiri. Dan selanjutnya adalah membuat kurva. Perintahnya adalah membuat kurva konsentrasi pada jarak dan waktu yang disebutkan di sini. Ini contoh tabel yang sudah dibuat. Kalau ada informasi yang belum diketahui, bisa juga diambil dari data yang ada di sini. Ya, silakan dicoba. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Terima kasih.